wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran takmir masjid, pengurus masjid, Ustadz Yuda yang saya hormati, para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kita temanya hari ini adalah tentang kajian waris. Nih, lanjut mau. Ini buku saya, alhamdulillah saya sudah nulis sekitar 5 buku. Ini buku pertama saya tentang tafsir ekonomi kontemporer, dan alhamdulillah 2019 kemarin mendapatkan penghargaan di Islamic Book Fair Award yang ada di Jakarta. Lanjut. Ini buku kedua tentang Sepenggal Cerita Sejuta Makna, dan yang ketiga buku tentang kado kelahiran sang buah hati, tentang bagaimana cara merawat bayi, pemberian nama, khitan, akikah, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini yang buku terakhir, buku yang kelima tentang pengantar lengkap zakat kontemporer yang membahas tentang zakat. Oke, lanjut saja kita fokus ke materi. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu rizqul ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwal ma yunza'u min ummati. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, belajarlah ilmu waris, karena ilmu waris ini ilmu yang pertama kali nanti akan dicabut, ilmu yang pertama kali akan dilupakan. Maka salah satu tanda kiamat itu adalah kalau orang belajar waris sudah tidak ada. Maka masya Allah, masjid ini berarti panitia penunda kiamat. Karena dengan kita mempelajari ilmu waris, dengan banyak orang yang paham ilmu waris, berarti ini tanda-tanda kiamat bukan sudah dekat, masih jauh berarti. Karena salah satu tanda kiamat dekat itu adalah kalau ilmu waris sudah diangkat, tidak ada orang yang ngerti waris, ilmu waris sudah tidak dipelajari lagi, sudah dilupakan. Lanjut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud mengatakan, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Belajarlah kamu Al-Qur'an, ajarkanlah Al-Qur'an kepada orang lain. Wa ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Belajarlah kamu ilmu waris dan ajarkanlah ilmu waris kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun, karena aku, kata Rasulullah, adalah orang yang kelak akan wafat. Wa innal ilma sayubadu wa tadharul fitan. Bahkan nanti ketika aku wafat akan banyak orang yang berselisih, akan terjadi fitnah. Hatta yakhtalifal ithnan fil faridah la yajidani may yaqdi biha. Sampai nanti, kata Rasulullah, akan ada satu zaman ketika ada 2 orang berselisih waris, tidak ada yang bisa memutuskan. Saking kemudian ilmu waris ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita hari ini termasuk orang yang kemudian peduli dengan ilmu yang kemudian sangat jarang dipelajari. Ada 2 ilmu yang sekarang ini sangat jarang dipelajari. Satu ilmu waris, nomor 2 ilmu muamalah. Padahal saya tanya ke jenengan, kita itu hidup untuk sholat dengan untuk muamalah lebih banyak mana? Muamalah. Kita hidup sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Sekali sholat berapa menit? 2 menit. Yang agak soleh 5 menit lah. Yang setelah assalamualaikum capcus itu 2 menit cukup. Artinya kalau sehari kita 5 menit, kemudian sekali sholat 5 kali, sekali sholat anggaplah 5 menit. Berarti sehari semalam sholat kita berapa menit? Cuma 25 menit, tidak sampai setengah jam. Bayangkan dengan jenengan bermuamalah.
Kerja minimal berapa jam? 8 jam. Setelah kerja kira-kira HP masih on atau off? Masih on. Wong sebelum tidur saja masih on. Siapa di sini yang tidurnya pegang tasbih? Yang tidurnya pegang HP? Alhamdulillah rata gitu. Ini kayaknya fenomena di mana-mana sama. Artinya kita itu untuk muamalah sehari semalam itu bisa 10 jam lebih. Mulai dari pagi sampai malam HP, kadang-kadang masalah-masalah bisnis, semuanya masih tetap jalan. Pertanyaannya, waktu yang banyak untuk muamalah tapi ilmunya yang paling sedikit. Hampir setiap kali khutbah jarang membahas muamalah. Hampir setiap kajian jarang pembahasan fikih muamalah. Padahal fikih muamalah itu adalah fikih yang tiap hari kita pakai dan waktunya lama sampai 8-10 jam. Padahal urusan harta besok itu hisabnya yang paling panjang. Kenapa hisabnya yang paling panjang? Hisabnya yang paling sulit, waktu kita terkuras banyak untuk itu tapi ilmunya paling sedikit. Paham ya? Maka ilmu dua ini, waris sama muamalah, ini perlu kita kaji. Makanya saya di beberapa kajian selalu saya selipkan fikih muamalah. Saya di Baitur Rozak Citraland itu punya kajian rutin setiap Sabtu. Itu saya setiap Sabtu pertama saya selipkan fikih muamalah karena ini ilmu yang sangat penting dipakai tiap hari. Waktu kita terkuras untuk itu lebih banyak dan besok hisabnya paling panjang. Nah, ini ilmu muamalah dan ilmu waris. Lanjut. Pahala dan ancaman bagi pelaksanaan dan peninggalan hukum waris. Ketika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam Al-Qur'an, ilmu yang paling detail itu adalah ilmu waris. Saking pentingnya waris sampai oleh Al-Qur'an itu dibuat detail. Salat, jenengan bisa nggak salat hanya berdasarkan Al-Qur'an tidak ada hadis? Tidak bisa, karena Al-Qur'an hanya membahas salat global. Waktunya saja global, bukan 5 waktu. Kemudian tata caranya tidak dijelaskan. Jenengan bisa puasa hanya lihat Quran tanpa hadis? Tidak bisa. Jenengan bisa haji tanpa ada hadis? Tidak bisa. Jenengan bisa zakat tanpa ada hadis? Tidak bisa. Tapi kalau untuk waris, saking Allah itu detail membahas waris, sampai di surah An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala membahas waris itu sangat detail. Kalau ketemu ini, ada ini, maka dapat sekian. Kalau bapak nanti ada ini, dapat sekian. Saking pentingnya waris, sampai Al-Quran bahas waris. Itu satu-satunya ilmu yang di Al-Quran dibahas sangat detail. Itu waris. Tidak ada. Kalau jangan lihat apa yang detail di Al-Quran, tidak ada. Waris saja, saking pentingnya waris. Paham ya? Makanya ketika Allah sudah membahas waris tentang detail, kemudian Allah mengatakan, tilka hududullah, itulah aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Orang yang kemudian mengikuti aturan Allah maka dia akan mendapatkan surga dan itulah kesuksesan yang sangat agung. Tapi kata Allah di ayat selanjutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Orang yang tidak mengikuti aturan Allah dalam bab waris, maka mereka akan masuk neraka dan mereka kekal. Salah satu ayat yang menjelaskan hukuman bukan kufur, bukan syirik, tapi ancamannya kekal. Salah satunya adalah tidak menjalankan ilmu waris. Saking pentingnya ilmu waris. Jangan salah, orang salah waris itu bisa dosanya dosa jariyah. Bukan hanya pahala jariyah yang ada, dosa jariyah itu ada. Dosa jariyah dan dosa turun-temurun itu dosa waris. Ada orang meninggal, kakak adik, tidak dihitung warisnya. Akhirnya ada bagian saudaranya yang dimakan oleh dia. Maka setiap dia memakan hartanya saudaranya, dia dosa. Diturunkan ke anaknya jadi dosa, diturunkan ke cucunya jadi dosa, diturunkan ke cicitnya. Kapan berhentinya dosa ini? Gara-gara satu warisnya keliru, kemudian ada hak orang lain yang diambil, maka bahaya. Maka potensi dosa jahiliyah yang dosanya bisa turun temurun itu salah satunya adalah dosa waris. Jadi kita harus ngerti tentang waris ini dengan detail.
dengan kemudian kita harus paham dan mengikuti tata aturannya. Lanjut. Nah, ada hal-hal yang harus ditunaikan sebelum kita pembagian waris. Jadi kalau kita ada orang meninggal, maka idealnya waris itu segera ditunaikan. Cuma di kita itu tabu. Biasanya mek ana wong mati, mari ana wong mati kemudian dihitung warisnya itu tabu di kita. Dianggap rebutan warisan. Padahal enggak, idealnya orang wafat itu warisnya sudah selesai. Kenapa? Karena kalau tidak, potensi dosanya banyak. Contoh, ada orang meninggal, maka harta yang ditinggalkan milik siapa? Milik si mayat, yang diwariskan berarti milik semuanya kan? Padahal yang makan itu kadang-kadang bukan yang hak. Yang tinggal di rumah cuma kakaknya, adiknya yang jauh tidak ikut makan. Berarti sebelum warisan itu dibagi, adik yang kakak yang hidup di rumah itu makan dari warisan yang belum dibagi. Berarti kan memakan haknya orang lain. Iya apa enggak? Karena belum dibagi. Makanya waris itu semakin cepat, semakin bagus. Semakin potensi-potensi memakan harta orang lain itu semakin dihindari. Karena sudah jelas bagiannya. Kalau belum jelas berarti kan rumah ini kan masih belum tentu yang saya makan milik saya. Karena ini ada hak adik saya, ada hak kakak saya, ada hak ibu saya. Padahal yang hidup di situ cuma satu orang. Paham ya? Maka idealnya waris itu selesai dibagi. Nah, sebelum pembagian warisan ada hal-hal yang perlu ditunaikan. Satu, hak yang terkait harta langsung. Kalau si mayit punya kemudian zakat yang belum ditunaikan, jangan dibagi dulu warisnya. Zakatnya ditunaikan dulu, dibayar dulu. Tidak boleh kemudian hartanya diwaris tapi zakatnya belum dibayar. Karena bagaimanapun juga itu hartanya mayit. Mayit punya tanggungan. Tanggungan apa? Zakat, tunaikan dulu. Baru kemudian dibagi warisnya. Gadai. Maka kemudian kalau ada mobil yang digadaikan, sekarang kan orang sekolah itu bukan hanya anak-anak. BPKB itu bisa sekolah sekarang. Sekolah di bank, sekolah di pegadaian. Nah, sekarang kalau umpama ada si mayit, BPKB-nya digadaikan, lunasi dulu, selesaikan dulu. Hutang piutangnya, zakatnya, gadainya, semuanya diselesaikan dulu, baru dibagi. Yang kedua, biaya perawatan mayit. Kalau umpama di desa itu biasanya pemakaman ada biaya nggak banyak. Di kota itu biasanya kuburan bisa beli. Nah, sebelum dibagi harus selesaikan dulu. Biaya pembelian lahan kuburan berapa, biaya kafan berapa, kemudian biaya umpama menggalinya butuh upah. Maka itu harus dikeluarkan dulu dari harta sebelum dibagikan warisnya. Kemudian pembayaran hutang dan tanggungan. Kalau dia punya hutang selesaikan dulu. Sebelum selesai hutang jangan dibagi. Karena bagaimanapun juga si mayit itu digantungkan berdasarkan hutangnya. Kalau hutangnya belum selesai, maka si mayit masih menggantung. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak mau mensolati orang yang masih punya hutang. Rasulullah SAW itu pernah ada sahabat yang kemudian punya hutang. Rasulullah tanya, ini jenazah siapa? Jenazahnya si A. Dia punya hutang? Punya. Beliau nggak mau sholat. Meskipun sahabat yang lain disuruh sholat. Akhirnya ada sahabat yang kemudian menjawab, ya Rasulullah tolong kau sholati. Hutangnya saya yang nanggung. Maka Rasulullah SAW kemudian mensolati. Setelah disolati, Rasulullah setelah sholat langsung tanya kepada orang yang nanggung, gimana, sudah dibayar atau belum? Belum. Saya mendengar si mayit kepanasan karena hutangnya masih belum dibayar. Maka kalau orang meninggal, hutangnya selesaikan dulu secepatnya. Penyelesaian hutang ini harus secepatnya. Baru setelah itu bicara warisan. Paham ya? Makanya kalau kita punya orang meninggal, hutang itu kalau kita hutang itu usahakan tercatat. Tapi sekarang ini orang hutang itu kayak orang ngemplang sekarang. Sekarang ini ciri-ciri orang hutang itu simpel. Waktu hutang ngemis, ditagih lebih galak dibandingkan malaikat maut. Itu tiba hutang sekarang. Nah, ini yang harus selesaikan. Hutang piutang sebelum dibagi selesai semua. Kemudian wasiat. Nanti saya jelaskan apa bedanya wasiat. Ada wasiat, ada waris, ada hibah. Ini sesuatu yang beda. Wasiat harus selesai. Kalau wasiat itu bukan kepada ahli waris. Ada orang mau meninggal, dia wasiat. Saya kalau meninggal, saya pingin rumah saya ini saya gunakan untuk rumah tahfidz.
Itu namanya wasiat. Maka ketika meninggal, rumah ini kalau nilainya tidak lebih dari 1/3 total harta yang ditinggalkan, wajib dilaksanakan. Sebelum warisan dibagi, wasiatnya dilaksanakan dulu. Ada orang yang sebelum meninggal wasiat, tolong saya punya tabungan saya yang di bank ini, tolong nanti ketika meninggal ini saya gunakan untuk jatah pembangunan masjid. Ketika meninggal hartanya tidak lebih 1/3 yang diwasiatkan, maka harus ditunaikan dulu sebelum dibagi. Paham ya? Makanya idealnya wasiat itu juga ditulis. Sekarang itu harus ditulis, Pak. Karena kalau nggak ditulis itu kadang-kadang kasihan cucu kita, Pak. Sekarang ini banyak kasus orang tuanya wakaf, cucunya gugat, wakafnya digagalkan. Gara-gara tidak ada hitam di atas putih. Loh, kasihan cucu kita kan? Berarti dia menikmati harta wakaf. Paham gak? Loh, jangan sepelekan hal-hal seperti ini. Kita kan ingin kita, anak kita, cucu kita itu selamat semua, Pak. Maka kalau jenengan wasiat, jenengan kemudian wakaf, tulis. Karena kalau tidak tulis, ada sekarang banyak kasus masjid digugat oleh cucunya, oleh ahli waris cicit-cicitnya, menggugat, ini kan tanah bapak saya, mana bukti wakafnya? Padahal orang dulu yang namanya wakaf itu udah ada hitam di atas putih. Lo kan kasihan cicitnya, ada potensi dia kemudian memakan atau wakaf. Maka kalau jenengan wasiat itu kalau bisa ditulis sebagai bukti yang nanti anak cucu jenengan jangan sampai makan sesuatu yang bukan haknya dengan alasan tidak ada hitam di atas putih. Paham nggih? Ini wasiat harus kita tunaikan. Lanjut. Nah, ini Pak ketentuan wasiat. Wasiat itu adalah tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti bi tariqit tabarru' sawa'un kadza dzalika fil a'yan aw fil manafi. Wasiat itu adalah pemberian yang dikaitkan dengan setelah mati. Itu wasiat. Ada orang hidup sehat. Waktu sehat dia ngasih uang ke masjid. Itu namanya apa? Pemberian, hibah. Ada orang masih hidup sehat, punya anak, anaknya dikasih rumah, nak, rumah ini bagian kamu. Ini namanya pemberian, tidak bisa digugat nanti kalau meninggal. Tapi kalau ngomongnya, nak, bapak mati, umah sing kidul bagiane cacakmu, umah sing tengah bagiane adikmu, umah sing lor bagiane awakmu. Tapi dia ngomongnya mek bapak wis mati, maka ini namanya wasiat. Paham nggih? Wasiat itu dua. Satu, pemberian dikaitkan dengan setelah mati atau pemberian ketika sakit parah yang berujung mati. Ada orang sakit parah, wis sakit parah kayak merasa meninggal, kemudian dia ngomong, nak, umaiku tak kena awakmu. Meskipun masih hidup, tapi kalau dalam kondisi dia sakit yang kemudian parah berujung mati, dianggap wasiat. Karena dianggap wasiat ada dua ketentuannya. Satu, kalau wasiat kepada ahli waris tidak berlaku kecuali ahli waris yang lain setuju. Makanya Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarithin illa ayyujizal warathah. Tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju. Jadi kalau ada orang mau meninggal ngomong, nak, umah sing kidul bagiane cacakmu, umah sing tengah bagiane adikmu, umah sing lor bagiane awakmu. Wafat, maka ini larinya ke wasiat. Karena ini wasiatnya kepada ahli waris, maka ketika meninggal tidak berlaku kecuali kakak adik sepakat, wis tidak apa-apa, wasiat itu bapak dilakukan. Tapi kalau ada satu orang nggak setuju, wis aku nggak setuju, wong gedean rumah sing kidul, paham nggih? Maka tidak berlaku. Karena tidak berlaku, maka dihitung ulang waris, masuknya ke waris nanti. Paham nggih? Jadi ingat-ingat ya, kan kalau wasiatnya dikaitkan dengan setelah mati, maka kalau itu wasiatnya ke anak sendiri tidak berlaku kecuali yang lain setuju. Kalau nggak setuju nggak berlaku, masuk warisan, diwaris, dihitung lagi, umah ini berapa, ini berapa, ini berapa, baru dibagi. Paham nggih? Ini kalau wasiat. Tapi kalau untuk kepada selain ahli waris boleh dengan catatan tidak lebih dari sepertiga. Kalau lebih sepertiga wajib dapat persetujuan ahli waris. Jadi kalau tadi contohnya, saya kalau mati rumah ini untuk rumah tahfidz, ternyata
rumah ini nilainya tidak sampai sepertiga dari total harta ahli mayit, maka ahli waris setuju gak setuju harus dilaksanakan. Maka rumah ini harus jadi rumah tahfidz. Perkara anaknya nggak setuju, nggak boleh. Kenapa? Ini bukan haknya anak, ini haknya wasiat. Jadi kalau wasiat kepada selain ahli waris harus ditunaikan dengan catatan tidak lebih dari sepertiga. Kalau lebih sepertiga, contoh rumah tahfidznya ternyata setelah dinilai itu separuh dari total, maka yang jadi sepertiganya. Sisanya ahli waris setuju atau enggak? Kalau nggak setuju, nggak boleh. Maka sisanya ya harus ditomboki sama orang lain kalau ingin jadi rumah tahfidz. Tapi kemudian kalau ahli waris setuju, boleh. Paham ya? Jadi wasiat ada kepada ahli waris sedikit banyak tetap tidak boleh kecuali ahli waris yang setuju. Kalau kepada selain non ahli waris, kalau di bawah sepertiga langsung jadi, tidak perlu persetujuan. Tapi kalau lebih dari sepertiga tidak jadi lebihnya kecuali dapat persetujuan dari ahli waris. Paham ya? Lanjut. Nah, ini perbedaan waris, hibah, wasiat. Ada waris, ada hibah, ada wasiat. Waris itu artinya adalah harta mayit yang dibagikan setelah wafat. Kalau hibah, harta yang diberikan waktu hidup ketika dia sehat, tidak wafat atau tidak dikaitkan dengan setelah wafat. Jadi kalau ada orang sekarang masih ada beberapa ustadz, beberapa kiai itu yang milih jalur hibah. Kenapa kok malu milih jalur hibah? Karena biasanya kalau dijadikan warisan itu biasanya potensi tukarannya gede. Maka ada beberapa saya punya kenal beberapa ustadz, beberapa kiai, beberapa ulama di daerah Pasuruan itu sebelum wafat ketika beliau sehat itu sudah dibagi. Nah, omah sing iki wis tak kekno awakmu. Sing iki tak kekno nang adikmu, sing iki tak kekno nang awakmu. Itu sebelum wafat sudah dibagi. Boleh apa enggak? Boleh. Karena sudah hibah, nanti kalau meninggal enggak boleh ada yang gugat. Karena hibah itu pemberian ketika dia hidup. Paham nggih? Lah hibah tidak harus sama dengan ketentuan waris. Makanya kalau waris ada ketentuannya, laki-laki 2 kali lipat. Kalau hibah tidak ada, sesuai dengan kebijaksanaan orang tua. Jadi kalau umpama ya ada orang tua, ada di satu daerah itu ada orang tua punya anak laki-laki 3, perempuan 1. Yang perempuan itu tinggal di rumah, suaminya ikut. Beliau bilang, "Nak, aku sik urip. Sing umat tek kono iku paling gede. Tak kekno nang adikmu sing wedok supaya adikmu mandiri, ndak digawe dulina wong lanang." Pertimbangannya seperti itu. Apakah boleh? Boleh, karena itu hibah. Jadi meskipun hibah ada yang seperti ini beda dengan ini, boleh. Dengan catatan orang yang memberikan tidak berniat mendolimi yang lain. Nah, kayak tadi pertimbangannya boleh. Termasuk keluarga saya, mbah saya itu dulu punya anak 3, laki-laki, perempuan 1. Itu bagiannya bebek saya yang perempuan itu paling banyak. Karena dia punya rumah, punya tanah, tapi sudah dibagi sebelum beliau wafat, mbah wafat. Itu boleh. Kenapa hibah? Hibah itu waktu hidup, waktu sehat, tidak ada ketentuan seperti waris. Paham nggih? Tapi kalau waris ada ketentuannya. Ini kalau ketemu ini ini macam-macam. Wasiat itu setelah meninggal. Kalau wasiat ketentuannya tadi, kalau untuk ahli waris tidak boleh, kalau untuk selain ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga. Waris hanya dibagikan kepada ahli waris. Kalau waris selain ahli waris tidak berhak dapat. Termasuk yang tidak berhak dapat adalah anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris. Maka kalau dia meninggal, anak angkat tidak berhak dapat warisan. Loh Ustadz, ini yang nemani saya mulai kecil, dia yang bantu saya. Kasihan, ya jangan pakai waris. Waktu jenengan sehat, waktu masih hidup, dihibahkan ke dia. Paham ya? Karena hibah itu bisa pada ahli waris, bisa pada selain ahli waris. Ke anak boleh, ke anak angkat boleh, ke orang lain boleh. Itu hibah.
Tapi kalau wasiat, wasiat tidak berlaku untuk ahli waris, berlaku untuk selain ahli waris. Kebalikannya warisan, itu wasiat. Paham nggih? Maka jangan kalau punya anak angkat itu juga harus hati-hati nanti. Nanti kita jelaskan insyaallah. Pun waris sifatnya mengikat. Tidak bisa diganggu gugat, ketentuannya sudah baku. Tapi kalau hibah sifatnya sukarela. Nah, tergantung kita yang punya uang. Sama dengan wasiat, sukarela, tidak mengikat. Lanjut. Nah, anak angkat ini hati-hati Pak. Anak angkat ini bisa dosanya panjang kalau nggak ngerti Pak. Anak angkat, makanya bab mahram itu perlu belajar. Jangan harus ngerti bab mahram. Sepupu itu mahram atau bukan? Sepupu mahram bukan? Saya tes. Mahram itu apa Pak? Istri itu mahram atau bukan? Yang bapak saya tanya, istri mahram atau bukan? Bukan. Yang ibu saya tanya, suami mahram atau bukan? Suami mahram atau bukan? Nah, ini salah kaprah Pak. Jangan ngomong muhrim, gitu. Muhrim itu orang yang ihram. Bukan muhrim, itu keliru. Muhrim itu adalah orang yang ihram. Orang yang haram dinikah itu namanya mahram. Jadi suami istri mahram atau bukan? Bukan. Buktinya bukan mahram apa? Sekarang jadi istrinya. Maka kalau jangan bareng istri ngomong, aku bareng mahram, keliru. Istri itu bukan mahram. Karena istri bukan mahram, dalam mazhab Syafi'i, wudu nyentuh istri batal. Mazhab Syafi'i nggih? Kan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan bukan mahram itu membatalkan wudu. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i ibu-ibu tidak boleh terlalu sholihah. Kate nang masjid salat sungkem wirid. Tidak boleh karena membatalkan, karena bukan mahram. Lah mahram itu kaitannya nanti dengan 3 Pak. 1, mahram itu kaitannya dengan haram nikah. Nomor 2 kaitannya dengan batal wudu. Nomor 3 kaitannya dengan boleh kholwat dan untuk safar. Nah, sepupu mahram atau bukan? Sepupu. Anak bibi, anak paman, anak tante, mahram bukan? Bukan mahram. Jenengan nikah dengan sepupu boleh enggak? Boleh. Karena bukan mahram enggak boleh. Karena adik sepupu gancengan nang didi enggak boleh Pak, bukan mahram. Berduaan enggak boleh. Safar enggak boleh. Makanya tapi saya enggak jelaskan mahram terlalu panjang karena ada pembahasan sendiri. Ini penting Pak, sampean harus ngerti mahram Pak. Nah, termasuk nanti kaitannya dengan anak angkat. Anak angkat itu kalau bukan mahram, anak angkat bukan mahram Pak. 1, anak angkat kalau dia dijadikan anak angkat belum sempat disusui oleh istrinya sebelum usia 2 tahun. Jadi dia ngambil anak angkatnya usia 2 tahun ke atas atau di bawah 2 tahun tapi belum sempat disusoni oleh istrinya. Maka anak angkat itu statusnya orang lain. Karena statusnya orang lain, tidak boleh dimasukkan ke kakak. Itu namanya menasabkan orang bukan pada nasabnya, termasuk dosa besar. Di antara dosa besar adalah menasabkan seseorang bukan kepada nasabnya. Itulah yang pernah Allah kemudian Rasulullah SAW ditegur. Karena Rasulullah itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Saking cintanya Rasulullah kepada Zaid bin Harisah, sampai namanya itu menjadi Zaid bin Muhammad. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur, maka Muhammadun aba hadim min rijalikum dan seterusnya. 1, nomor 2, kalau dia bukan anak suson, maka kalau orang ini laki-laki, kalau ibunya kemudian ada di rumah, ini anak angkatnya dewasa, tidak boleh berduaan di rumah karena bukan mahram. Paham ya? Ketiga, karena bukan mahram tidak boleh lihat aurat. Jadi kalau jenengan punya anak angkatnya kemudian tidak menjadi anak suson, maka kalau jenengan lepas kerudung, pakai kaos di rumah, ketemu anak angkat tidak boleh. Salaman tidak boleh, sama dengan salaman dengan orang lain. Paham ya? Kalau ini anak angkatnya perempuan, sama bapak juga sama, tidak boleh melihat dia nggak kerudungan, tidak boleh berduaan di rumah, bahkan tidak boleh jadi wali. Loh, kalau yang menjadi wali bapak angkatnya itu nikahnya tidak sah. Kasihan anaknya.
rentetannya panjang. Makanya harus ngerti. Paham nggih? Nah, ini yang harus ilmu-ilmu yang kayak gini Pak, kalau nggak ngerti itu salah kaprah dosanya panjang Pak. Sama dengan nanti anak zina itu saya nggak bisa jelaskan karena terlalu panjang. Nanti di bab mahram itu panjang Pak urutannya Pak. Menikahkan orang hamil zina boleh atau enggak? Boleh. Tapi hukum setelah itu panjang. Nikahnya boleh. Tapi status anaknya itu nanti yang harus panjang Pak. Saya nggak bisa jelaskan karena tema kita hari ini adalah tentang waris. Pun, untuk sekilas saja. 3 unsur utama waris. 1, al-muwaris. Jadi waris itu 1 unsurnya adalah al-muwaris, orang yang hartanya diwarisi. Kedua, al-waris, ahli waris. Yang ketiga adalah al-maurus atau tirkah, harta yang dibagi. Lanjut. Kapan waris bisa dilakukan? 1, ada sebab. Apa sebab waris? 1, kekerabatan. 2, pernikahan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nomor 2, terpenuhinya syarat wafatnya muwaris dan hidupnya ahli waris baik secara nyata atau hukum. Makanya tadi saya jelaskan, orang meninggal idealnya langsung dibagi. Dengan catatan yang meninggal sudah pasti. Tidak pasti ojo langsung diwaris. Sama duwe bojone nang Malaysia ndak ketemu kabare. Ojo langsung diwaris. Paham gitu? Wis bojoku paling mati. Enggak ngono. Harus dipastikan dulu. Kalau memang nggak dipastikan, harus dipastikan lewat jalur hukum. Nanti keputusan hakim mengatakan ini wafat baru bisa diwaris. Kalau belum diputuskan wafat nggak boleh. Ada orang kayak kemarin contoh yang paling simpel, yang putranya Pak Ridwan Kamil, umpama ada orang tenggelam, selama belum diputuskan meninggal nggak boleh langsung diwaris. Sampai ada keputusan dinyatakan meninggal, baik dinyatakan meninggal karena kelihatan mayatnya atau secara hukum sudah dinyatakan meninggal karena nggak mungkin hidup, baru diwaris. Jadi syaratnya warisan harus yang punya harta dinyatakan baik secara nyata atau secara hukum dia meninggal. Paham nggih? Yang kedua, ahli waris harus dinyatakan hidup baru bisa dibagi. Kalau enggak, ya nggak bisa. Bagaimana dengan kasus bayi? Ada orang meninggal, istrinya masih hamil, maka bayi ini harus ditunggu. Kalau bayi ini lahirnya hidup, maka statusnya dia dapat warisan. Kalau lahirnya meninggal, tidak dapat warisan. Kenapa? Syaratnya warisan dibagi harus ada kehidupan ahli waris secara nyata. Paham nggih? Pun. Nomor 3, tidak ada manik, tidak ada penghalang. Apa penghalang waris? 1, pembunuhan. Bapak dunyane akeh ndak mati-mati. Kapan aku sugih nih diracun. Yang membunuh tidak dapat warisan. Paham nggih? Yang membunuh tidak dapat warisan, tapi yang lain dapat. Baik membunuh langsung atau dia yang menjadi dalang. Jangan bahas yang itu Pak, gak enak. Baik mati langsung atau dia dalangnya. Dia memang nggak bunuh tapi dia dalangnya. Maka yang membunuh tidak dapat warisan. Paham nggih? Beda agama tidak bisa. Orang non muslim wafat, mati, meninggal, punya anak muslim, anaknya tidak bisa mewaris. Sebaliknya, bapaknya muslim, anaknya non muslim, bapaknya meninggal, anaknya nggak bisa mewaris. Jadi beda agama tidak bisa saling mewarisi. Paham nggih? Lanjut. Nah, ini sebab waris kekerabatan ini harus jeli. Nah, kalau nanti kita tes jeli. Sebab waris kekerabatan dasarnya adalah surah Al-Anfal ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah." Orang-orang yang punya hubungan kerabat, sebagian mereka lebih berhak dibandingkan yang lain sesuai ketentuan dalam kitab Allah. Kekerabatan itu nanti ada 3 macam. Ada usul itu adalah ke atas, jalur atas. Ada furu', itu jalur ke bawah. Ada hawashi, jalur samping. Nah ini hati-hati Pak. Yang jalur atas yang dapat warisan adalah 1, laki-laki yang hubungannya dengan mayit tidak dipisah dengan perempuan.
ayah dapat warisan enggak? Kakek dari ayah dapat warisan atau enggak? Kakek dari ayah dapat warisan apa enggak? Dapat, karena kakek dari ayah hubungannya dengan mayit tidak dipisah dengan perempuan. Tapi kalau kakek dari ibu dapat warisan apa enggak? Tidak dapat, karena jalurnya dia dengan mayit dipisah dengan perempuan. Paham nggih? Jadi kakek itu kan dua, bapak atau bapak ibu. Kalau kakek dari ayah, bapaknya bapak dapat warisan. Tapi kalau kakek dari ibu, bapaknya ibu nggak dapat warisan. Maka andaikan Nabi Adam hidup tidak ada ahli waris, beliau dapat warisan. Karena jalurnya kan laki-laki semua. Paham nggih? Jalurnya laki-laki semua. Bon. Jadi yang ke atas itu contoh lagi. Kakeknya ayah tapi dari ibu. Ayah punya ibu, ibunya punya bapak, berarti kan kakeknya ayah tapi dari ibu. Dapat warisan apa enggak? Dapat warisan apa enggak? Enggak dapat, karena hubungannya dengan mayit dipisah dengan perempuan. Tapi kalau kakeknya ayah dari ayah dapat warisan, karena statusnya kan ayah punya bapak dari jalur laki-laki semua, maka dapat warisan. Ini kalau jalur atas sampai ke atas. Cuma nanti kalau dalam bab waris, kalau yang paling dekat ada, yang atas tidak dapat. Contoh, mayit punya bapak, punya kakek dari bapak. Yang dapat siapa? Ayah. Kakek nggak dapat, karena ayah itu kemudian menghalangi ayahnya ayah. Oke? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kedua, usul perempuan yang hubungannya dengan mayit tidak dipisah dengan laki-laki yang sebelumnya perempuan. Ibu dapat warisan apa enggak? Dapat. Nenek dari ibu atau ayah dapat warisan atau enggak? Nenek dari ibu atau ayah dapat. Kenapa? Nenek dari ibu tidak dipisah oleh laki-laki, nenek dari ayah berhubungan dengan mayit tidak dipisah dengan laki-laki yang sebelumnya perempuan. Mayit dengan neneknya itu kan tidak ada perempuannya, langsung laki-laki. Paham nggih? Maka neneknya ayah dapat, neneknya ibu dapat. Beda dengan kakek. Yang nggak dapat contohnya begini. Yang nggak dapat ya, contohnya neneknya ayah dari ibu. Neneknya ayah dari ibu. Neneknya ayah dari ibu itu nggak dapat. Kenapa kok nggak dapat? Karena neneknya itu dipisah dengan perempuan. Paham nggih? Ini yang kemudian usul. Nah ini jadi katakan ibunya kakek dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa kok ibunya kakek nggak dapat? Ibunya kakek itu nggak dapat. Ibunya kakek itu begini. Ayah punya bapak, punya ibu. Ibunya nggak dapat. Kenapa? Hubungannya ibu dengan mayit dipisah laki-laki yang nggak langsung. Yang langsung mana? Ayah kan? Kakek langsung nggak? Nggak langsung. Maka ibunya kakek nggak dapat. Paham nggih? Furuk yang ke bawah nanti kita lihat satu-satu. Tapi jarang, kasus-kasus seperti ini jarang. Kita itu kadang-kadang nggak sampai kakek kan? Nggak jarang. Kadang-kadang bapak ono ya kakeknya tidak ono, jarang. Makanya kasus-kasus kayak tadi jarang, Pak. Kalau dulu masih, Pak. Dulu itu ada orang yang saya saja punya buyut. Ya berarti kan buyut itu berarti dari kakeknya ibu, neneknya ibu. Tapi jarang, kasus-kasus itu jarang. Yang ke bawah, anak atau cucu yang hubungan dengan mayit tidak dipisah oleh perempuan. Anak atau cucu yang hubungannya dengan mayit tidak bisa dipisah dengan perempuan. Satu, anak laki-laki dapat atau enggak? Anak perempuan dapat. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat. Cucu laki-laki dari anak perempuan nggak dapat karena dipisah perempuan. Paham nggih? Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat atau enggak? Dapat. Karena hubungannya tidak dipisah dengan perempuan. Paham nggih?
Yang Hawasyi ke samping. Yang ke samping itu siapa saja? Satu, saudara laki-laki atau perempuan baik kandung seayah seibu. Jadi saudara laki-laki itu atau perempuan baik seayah seibu. Seayah itu berarti bapak ibu sama. Seibu itu berarti ibu podo, bapak bedo. Seayah berarti ayahnya sama. Maka ngapunten, hati-hati, ngapunten. Me ono wong lanang seneng kawin maneh ndak kondo-kondo, iki bahaya. Ono wong lanang seneng kawin maneh ndak kondo, ini bahaya. Bahayanya bukan hanya sama istri, bahayanya masalah warisan. Paham nggih? Loh iya, Pak. Wong lanange seneng ngentupan. Nah, contoh nggih. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena nanti kalau dia nikah punya anak, nikah lagi punya anak, nikah lagi punya anak, nikah lagi punya anak. Ndak ono sing dikandani. Nikah ping 5 ndak ono sing dikandani, duwe anak kabeh. Anak asli yang dengan nikah yang kemudian dengan istri pertama ndak tahu. Kemudian ini haknya yang anak ini dapat. Karena statusnya dia adalah saudara seayah. Paham nggih? Maka jenengan kalau punya anak itu meskipun ndak kondo-kondo ono wasiatnya erto iki anakku. Tertulis. Paham nggih? Hati-hati. Loh bener. Loh kalau jenengan umpama memang ini terbukti anaknya, istri saya tidak bisa kemudian menggugat, oh enggak wis kamu gugat duduk anakku, tidak bisa, haknya dia. Jadi ada suami istri suami istri nikah punya anak 2, kemudian suaminya senang nikah, punya anak. Kemudian ketika meninggal anaknya ini kemudian datang, kalau anak bapak, ini bukti nih, niki, kalau gak ada bukti, niki saksi ini, niki. Kalau terbukti tidak boleh, harus dapat warisan. Statusnya sama dengan anak yang pertama, istri pertama. Paham nggih? Makanya hati-hati. Niki kalau hati-hati ngomong nang kanan apa nang kiri iki hati-hati. Enggak enak iki. Hati-hati, Pak. Nggih, niki kasus banyak, Pak. Kasus banyak. Nah, yang seperti ini kan bisa nanti kita makan haknya orang lain. Contoh, suaminya punya istri, punya anak ya. Maka anaknya kan punya hak. Kemudian tidak dikasih. Berarti kan ada haknya mereka yang enggak didapat. Asalkan benar anaknya ya, terbukti ya. Sama dengan istri, Pak. Istri itu jatahnya sama. Kalau dia tidak punya anak, jatahnya 1/4. Kalau punya anak 1/8. Baik 1, 2, 3, 4 nanti dibagi. Lah kasus kayak tadi umpama, dia nikah 4, sing siji kemudian nikahnya resmi, yang 2, yang 3 nikah ndak kondo-kondo. Umpama meninggal, istri yang 3 ini, kalau memang statusnya masih istri, berhak dapat warisan sebagaimana istri pertama. Paham nggih? Makanya agak hati-hati di sini. Yang paling aman ya wis 10 menit lagi. Ini saya belum bicara warisannya ini. 10 menit lagi. Nanti sesi terakhir. Oke, lanjut. Nah, belum. Saudara laki-laki nggih, anak saudara laki-laki baik kandung atau seayah, ponaan dapat warisan. Dengan catatan saudara laki-lakinya enggak ada. Paman itu ada 2. Dalam bahasa Arab, paman itu ada namanya ammun, ada namanya kholun. Makanya ada orang Arab itu ngomong ammi, ada kholi, itu beda. Ammun itu adalah paman dari bapak. Artinya saudaranya bapak itu namanya ammun. Kalau saudaranya ibu itu namanya kholun. Yang dapat warisan adalah yang ammun, saudaranya bapak. Lanjut. Anak angkat ini tadi saya katakan, anak angkat bukan ahli waris. Anak angkat hanya bisa dapat hibah dan wasiat. Wasiat ke anak angkat boleh, tapi tidak boleh lebih sepertiga nanti. Kenapa? Dalam surah Al-Ahzab dikatakan wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqul haqq wa huwa yahdis sabil. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Ini yang tadi saya katakan, termasuk dosa besar adalah menasabkan anak bukan pada bapaknya. Termasuk menasabkan anak angkat kepada diri kita. Itu yang harus hati-hati. Lanjut. Nah,
Sebab warisan yang pernikahan itu ada di surah An-Nisa ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakun nisfu ma taraka azwajukum walahunna rubu mimma taraktum." Ini hubungan suami istri. Suami istri mendapat warisan hanya dengan akad sah. Akad sah secara agama, maka dia dapat warisan. Makanya tadi saya katakan kalau umpama sudah akad sah, meskipun dia istrinya nikah sirri tetap dapat jatah warisan. Kemudian saling mewarisi berlaku kecuali terjadi talak bain atau fasakh. Jangan tahu talak bain. Talak itu kan ada dua, ada talak roj'i, ada talak bain. Talak roj'i itu talak sekali. Talak bain itu talak 3 kali. Talak 3 kali itu statusnya orang lain. Ini hati-hati Pak, ngapunten. Saya dulu pernah, ustadz saya tuh marah di pengadilan agama. Karena kalau sudah talak bain itu sudah orang lain, tidak boleh kumpul. Saya dulu pernah, ustadz saya itu bawa saudaranya yang sudah talak bain, talak 3, dibawa ke pengadilan agama untuk diurus surat talaknya. Oleh pengadilan agama, mungkin SOP-nya disuruh islah. SOP-nya kan suruh, Pak ini kalau bisa dipertahankan. Itu ustadz saya marah. Loh, saya kan bilang ini kan sudah talak 3, kok sampai suruh islah? Berarti sampai nyuruh zina. Karena orang sholat dalam talak 3 meskipun surat pengadilan belum jadi, statusnya bukan suami istri. Karena statusnya bukan suami istri, kok kumpul maneng, kumpul yang kedua itu zina. Maka ustadz saya marah, sampai ini berani nanggung zinahnya dia. Nah ini kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang di pengadilan KUA itu ilmu-ilmu yang kayak gini kadang-kadang ya, karena mereka kan dapat jabatan, yang penting dapat SK. Nah, ilmu-ilmu kayak gini ini kadang penting Pak. Itu kadang-kadang, saya kadang-kadang mikir ya, itu untung yang bawa ustadz. Kalau orang awam, apa dari islah? Setelah islah kemudian jadi islah. Lu kan bahaya Pak. Bahaya. Makanya kalau sudah talak bain, tidak boleh serumah. Serumah, kumpul lagi, itu sudah zina. Lihat saja sudah orang lain. Itu kalau talak bain, talak 3. Tapi kalau talak 1, itu nanti namanya talak roj'i. Ada bab iddah nanti agak panjang, nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Tolak bain, tolak roji itu tolak 1. Ketika tolak 1, maka statusnya istri harus iddah. Selama masa iddah ini namanya roji. Karena roji, apa kaitannya dengan hukum 1? Suami bisa langsung kembali, tidak usah nikah. Tolak 1 ya, mari telak, mari ngono. Wis tak pikir-pikir yo aku sing salah, balik, tidak usah nikah lagi. Di aku balik bisa. Kalau dia masih dalam kategori talak 1, dia masih iddah. 1. Nomor 2, bisa saling mewaris. Ada orang talak 1, talak roji'i kan? Berarti talak 1 dia roji'i iddah. Selama iddah belum selesai, salah satunya wafat, maka bisa saling mewaris. Si istri bisa mewaris, si suami bisa mewaris. Oke? Tapi kalau sudah selesai, ada istri ditalak 1, dia iddah 3 bulan atau 3 sucian. Setelah dia iddah kok belum rujuk, maka statusnya orang lain. Karena statusnya orang lain, maka kalau mau kumpul harus nikah baru. Paham ya? Harus nikah baru, mahar baru. Istri boleh nolak, ya seperti orang lain. Yang kedua, kalau sudah meninggal tidak saling mewaris karena masih belum. Kalau sudah iddah, paham ya? Itu bedanya tolak roji'i dengan tolak bain. Maka 1 saling mewaris kalau tidak tolak bain atau tidak terjadi fasakh yang kemudian dari pengadilan. Yang ketiga, tolak roji'i masih mendapat waris. Tadi sudah dijelaskan selama masa iddah, harta yang diwaris harta pribadi. Harta godong gini bagaimana? Lanjut. Nah, dalam Islam itu tidak ada harta godong gini. Harta itu ya pribadi Pak. Jadi umpama ada suami kemudian meninggal, kalau rumahnya itu rumahnya istri, maka rumahnya nggak usah dibagi. Paham ya? Makanya di sini dijelaskan ikhtalata maluz zaujaini walam ya'lam li ayyihima aktar wala qarinata tumayyizu ahadahuma wa hasrat bainahuma furqah aw mautun lam yasihha li ahadima wala warithihima tasarrufun fi syai'in minhu qabla tamyiz awis sulhi illa ma sahibi. Jadi kalau ada suami istri kerja bareng, bangun rumah bareng,
kerja bareng, tuku mobil bareng, semuanya sama-sama, maka ini namanya harta yang tercampur. Bagaimana caranya? Harus dipisah. Kalau dia cerai umpama, ya harus dipisah. Perkiraan rumah ini yang bagiannya istri dari hasil kerjanya berapa? Perkiraan mobil ini yang dari uangnya istri berapa? Tidak boleh ada harga. Kalau dalam Islam itu tidak ada harga goldnya gini. Jadi harta itu harta milik pribadi. Maka kalau ada mayit ngasih istri perhiasan, itu haknya siapa? Istri. Kalau bapaknya, suaminya meninggal, perhiasannya nggak usah diwaris. Itu haknya istri. Paham ya? Hak yang kemudian dijadikan milik istri. Ada ahli waris, ada orang meninggal, ada orang suami punya istri dikasih mobil, dek, iki jatahmu tak kei mobil Fortuner. Haknya istri. Kalau suami meninggal, tidak usah dibagi, ini haknya istri. Paham ya? Dek, umah sing tek kono tak atas namakan kamu itu tak keno awakmu. Hadiah pernikahan tak kei umah. Itu haknya istri. Kalau dia meninggal, tidak usah diwaris yang itu. Istri dapat warisan lagi. Paham ya? Maka kalau ada kasus seperti itu harus dibagi, Pak. Perkiraan berapa? Tidak boleh dibagi kecuali ada islah. Islah itu apa? Wis sepakat, ya wis dibagi luruh baru boleh. Kalau masih belum, ya harus dihitung. Paham ya? Karena yang diwaris itu hanyalah harta pribadi. Lanjut. Selesai? Selesai ya? Oke. Syarat waris, wafatnya mewaris tadi sudah dijelaskan secara nyata, dilihat langsung, masyhur, persaksian dua saksi, secara hukum tadi saya jelaskan, sudah dijelaskan tadi ini syaratnya matinya bisa langsung, masyhur, persaksian atau secara hukum. Lanjut. Hidupnya ahli waris sebelumnya, nah, dilihat langsung, secara hukum bayi dalam kandungan tadi sudah dijelaskan jika nyata masih ada. Maka ketika begini Pak, contoh begini. Ada orang suami istri. Ketika suami istri ini nikah, kumpul, hamil 1 bulan. Kalau kata dokter sudah ada anak, si suami meninggal, anak ini ditunggu, punya jatah. Paham ya? Tapi kalau ada suami istri setelah nikah, tidak ada tanda-tanda hamil, sudah pernah haid. Kemudian suaminya meninggal, kok mari ngono haid? Kemudian punya anak hamil, maka anak yang kedua ini tidak dapat warisan. Kenapa? Dia lahirnya belum ketika si apa namanya Pak? Si mayit ini wafat, anaknya belum ada. Paham ya? Ya, kita nggak usah seudon anak siapa, yang penting waktu meninggal nggak ada anak itu, nggak dapat warisan. Tapi kalau kemudian ketika meninggal sudah hamil, ini dapat jatah. Paham ya? Lanjut. Nah, guys, itu aja, mungkin terlalu panjang, nanti bisa dilanjutkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.